Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Dumateng ingkang kawula hormati panjenenganipun Bapak Muhjabar selaku takmir Masjid Al-Muttaqin, masjid ingkang kita tresnani menika, atallahu umrahu bisihhah wal afiyah wa nafa'anallahu bi ulumihi insyaallah. Mudah-mudahan Allah memberikan keafiatan, kesehatan, panjang umur kepada beliau sehingga insyaallah kita senantiasa mendapatkan ilmu-ilmu beliau insyaallah. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah hadir ugi ahad enjang menika panjenenganipun Bapak Sunardi selaku Ketua Muhammadiyah Ranting Murangan. Mudah-mudahan Allah juga memanjangkan umur beliau, memberikan kesehatan, keafiatan sehingga bisa melaksanakan tugas-tugas beliau untuk kemaslahatan umat, kemaslahatan kita bersama. Amin Allahumma. Para rawuh sedaya, para bapak saha para ibu ingkang boten saged kawula sebataken setunggal menapa setunggalipun, insyaallah kita sedaya dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ingkang sepindah semonggo kita panjenengan sedaya ngunjukaken raos puja saha puji syukur kita dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun maringi dumateng kula panjenengan sedaya mapinten-pinten kenikmatan ingkang langkung utami inggih menika nikmat iman lan Islam. Sholawat ugi salam dumateng junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita tenggo-tenggo syafaatipun benjang yaumil qiyamah. Para rawuh sedaya ingkang kula hormati, wonten ahad enjang menika saya akan menyampaikan tentang bulan Rajab. Insyaallah babakan bulan Rajab ini sebenarnya sudah disampaikan, tetapi mungkin saya akan menyampaikan dari sudut yang agak berbeda mengenai bulan Rajab. Saya mengutip saking tafsir Al-Baghawi ketika beliau menerangkan ayat Al-Quran surat At-Taubah 36-37. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffah kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Al-Imam Al-Baghawi di dalam tafsirnya Tafsir Al-Baghawi beliau menerangkan qauluhu ta'ala inna iddatash syuhuri, firman Allah inna iddatash syuhuri, artinya apa? Artinya adadash syuhuri, jumlah bilangan bulan. Indallahi 12 syahran fi kitabillah, ada 12 bulan fi kitabillah. Makna fi kitabillah beliau menerangkan maknanya fi hukmillah, di dalam ketetapan Allah. Waqila fil lauhil mahfud, maknanya yang lain kata beliau Al-Imam Al-Baghawi fil lauhil mahfud, di lauh mahfud.
Artinya sudah ditetapkan sejak zaman dahulu. Ada 12 bulan. Apa saja itu? Beliau mengatakan wahiya al-muharram wa safrun wa rabiul awal wa syahru rabi'il tsani wa jumadal ula wa jumadal akhirati wa rajab wa sya'ban wa syahrul ramadan wa sawal wa dzulqa'dah wa dzulhijjah. 12 bulan itu. Kemudian beliau menerangkan minha arba'atun hurum. Di dalam 12 bulan itu ada 4 bulan hurum, artinya terhormat atau mulia. Jadi 12 bulan ini sudah ditetapkan oleh Allah sejak zaman dahulu. Kalau kita membaca di dalam tafsir Ibnu Al-Baghawi ini, maka dapatnya dari mana orang Quraisy, orang Arab dahulu? Mereka tahu kalau bulan itu ada 12. Orang Arab itu, khususnya suku Quraisy itu asli namanya adalah Fihr, moyangnya Nabi Muhammad SAW. Mendapatkan ilmu ini, pengetahuan ini dari simbah buyutnya, yaitu Nabi Ibrahim. Jadi Quraisy itu nama aslinya adalah Fihr. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad kagungan bapak namanya Abdullah. Abdullah punya bapak namanya Abdul Muthalib. Abdul Muthalib punya bapak namanya Hashim. Hashim punya bapak namanya Abdi Manaf. Abdi Manaf punya bapak namanya Qusay. Qusay punya bapak namanya Kilab. Kilab punya bapak namanya Murrah. Murrah punya bapak namanya Ka'ab. Ka'ab punya bapak namanya Lu'ay. Lu'ay punya bapak namanya Ghalib. Ghalib punya bapak namanya Fihr. Fihr inilah nama Quraisy. Jadi suku Quraisy ini dari Fihr ini. Fihr dapat pengetahuan 12 bulan ini dari simbah buyutnya, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, kalau kita lanjutkan, Fihr ini punya bapak namanya Malik. Malik punya bapak namanya Nadhr. Nadhr punya bapak namanya Kinanah. Kinanah punya bapak namanya Khuzaimah. Khuzaimah punya bapak namanya Mudrikah. Mudrikah punya bapak namanya Ilyas. Ilyas punya bapak namanya Mudhar. Mudhar punya bapak namanya Nizar. Nizar punya bapak namanya Adnan. Adnan punya bapak namanya Udad. Udad punya bapak namanya Muqawam. Muqawam punya bapak namanya Nahuro. Nahuro punya bapak namanya Ya'rub. Ya'rub punya bapak namanya Yasjub. Yasjub punya bapak namanya Nabit. Nabit punya bapak namanya Ismail. Ismail punya bapak namanya Ibrahim alaihissalam. Maka pengetahuan 12 bulan ini dari moyangnya Nabi Ibrahim. Dari siapa Nabi Ibrahim? Dari moyang-moyangnya ke atas sampai Nabi Adam. Nabi-nabi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka ditetapkan ini adalah ketetapan Allah yang diajarkan kepada nabi-nabinya sampai Nabi Muhammad SAW. Maka disebutkan di dalam kitab tafsir ini, tafsir Al-Baghawi, yang menulis Al-Imam Al-Baghawi hidup sekitar tahun 400-an Hijriyah. Jadi lebih tua dari Ibnu Katsir. Dzalika dinul qayyim. Itu adalah al-hisabul mustaqim. Itu perhitungan yang lurus, yang benar. Yang menghitungkan siapa? Yang menghitungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan sembarangan. Ini memang sudah ditetapkan oleh Allah. Maka fala tadlimu fihinna anfusakum. Di bulan-bulan hurum itu, di antara yang 12 itu ada hurum, artinya yang mulia. Apa saja? Rajabun, wa dzulqa'dah, wa dzulhijjah, wal muharram. Wahidun fardun, yang satu berdiri sendiri, yaitu bulan Rajab, bulan ini. Wa thalathatun sardun, dan yang 3 itu dia berurutan, yaitu ada dzulqa'dah, dzulhijjah, dan muharram. Nah, fala tadlimu fihinna anfusakum. Jangan menganiaya dirimu sendiri di bulan itu. Maknanya apa? Yang pertama, kita menganiaya diri kita, kata Al-Imam Al-Baghawi,
bi fi'lil ma'asi wa tarkit ta'ah. Artinya kita tidak taat kepada Allah, kita melaksanakan maksiat, itu kita telah mendolimi diri kita di bulan hurum itu, termasuk Rajab ini. Mengapa begitu? Imam Al-Baghawi menerangkan wadzulmu fihinna a'dhamu minadzulmu fima siwahunna. Karena kedzaliman yang kita lakukan, maksiat yang kita lakukan di bulan ini akan dilipat gandakan balasannya oleh Allah. Maka disebut kita menganiaya diri kita sendiri. Contohnya tidak sholat. Tidak sholat di hari biasa itu sudah merupakan kemaksiatan kepada Allah, dosanya besar, apalagi di bulan hurum termasuk Rajab. Maka ada lagu itu katanya subuh kesiangan, zuhur kerepotan karena kerja, kemudian asar di jalan karena baru pulang, nanti sampai rumah maghrib udah kecapean, isaknya ketiduran. Kapan sholatnya? Nah, ini berlipat-lipat. Artinya tidak sholat itu sudah dosa, apalagi di bulan hurum. Ini maknanya fala tadlimu fihinna anfusakum. Makna yang pertama. Makna yang kedua, janganlah kamu menganiaya diri kamu sendiri. Maknanya sebenarnya kita tidak berbuat maksiat kepada Allah, tetapi kita menyia-nyiakan kemuliaan bulan ini dengan tidak melakukan amal solih. Itu merupakan menganiaya diri kita sendiri. Ibarat kalau kita belanja, kita beli sesuatu ada diskon, kok kita tidak beli? Misalkan biasanya harga beras itu 12.000 atau 13.000, itu yang biasa. Nanti belum yang harganya tinggi-tinggi itu. Pada hari ini ada diskon, 1 kilonya tidak 12.000 tetapi 1.000 rupiah. Kinten-kinten panjenengan tumbas napa mboten? Tumbas. Harga emas biasanya misalkan 1 gram, misal 300.000 misal. Hari ini, khusus hari ini harga emas 1 gram 1.000 rupiah. Jenengan tumbas napa mboten? Orang di duit di anak-anake niku mesti. Gimana nggih? Kenapa bulan Muharram ini kita tidak melakukan hal yang sama, padahal itu lebih nyata dan jelas pahalanya dari Allah, dilipat-lipat gandakan. Ketika kita tidak menggunakan kesempatan itu, maka Imam Baghawi mengatakan kita ini telah menganiaya diri kita sendiri. Kenapa? Tidak menggunakan kesempatan di bulan mulia itu untuk melaksanakan amal soleh. Para rawuh sedaya ingkang kula hormati. Kemudian diterangkan di dalam ayat selanjutnya, innaman nasi'u ziyadatun fil kufri. Sesungguhnya an-nasi. Nah, ini saya terangkan dulu apa kata an-nasi ini. Keterangannya agak sedikit susah, tetapi insyaallah mudah-mudahan bisa dipahami. Masih saya membaca tafsir Al-Baghawi. Kata an-nasi, kata firman Allah, sesungguhnya an-nasi itu menambah-nambah kekufuran. Makna an-nasi ini, beliau mengatakan, Al-Imam Al-Baghawi, an-nasi'u diambil dari huwa masdarun. Kalau kita kaji dari kaidah bahasa, ada nahwu, ada sorof. Kalau sorof itu dia ilmu kaidah bahasa Arab yang membahas tentang perubahan kata. Kalau nahwu dia membahas tentang akhir kata. Akhirnya harus nasab, harus rofa, harus jar. Nanti rofaknya dengan dhammah, rofaknya dengan dhammah tanwin, dengan waw dan seterusnya. Kalau dia nanti nasabnya dengan fathah atau dengan kasroh, itu pembahasan nahwu. Nah, Imam Baghawi menerangkan masdar kasair. Sair itu artinya api yang menyala.
Wal harik sama juga seperti harik. Al harik api yang berkobar. Asair api yang menyala, al harik api yang berkobar. Nasiun, sairun, harikun itu masdar. Tapi dengan wazan yang sama yaitu fa'il itu bisa sebagai maf'ul atau objek. Contoh, kal jari wal qatil wazannya sama. Fa'il tetapi mempunyai fungsi dan makna yang berbeda. Kalau kita mengatakan jari wazannya sama-sama fa'il, itu artinya dia objek. Jari orang yang terluka. Kalau orangnya yang melukai namanya jarih. Atau al-qatil. Al-qatil artinya orang yang terbunuh. Sama dengan maktul. Nah, wahwa minat ta'khir, maka nasi ini artinya penundaan atau mengakhirkan. Nah, di dalam membaca bagaimana? Diterangkan juga Al-Imam Al-Baghawi cara membaca ayat ini. Wa huwa mamdudun mahmuzun 'inda aktsaril qurra. Kebanyakan ahli qiraat membacanya mamdudun mahmuzun. Mamdud dibaca panjang akhirnya. Kemudian ada hamzahnya. Maka bacanya innaman nasi'u. Nah, innaman nasi'u ini yang umum. Tapi ada yang membaca wa qara'a warsh. Jadi qiraat itu yang terkenal ada 7. Ada namanya qiraah warsh dari Imam Nafi atau qiraah Nafi. Beliau mengatakan min tariqil Bukhari, ini adalah dari jalur Al-Imam Al-Bukhari. Cara membacanya bitasydidil ya'i min ghairi hamzin. Caranya yaknya yang terakhir nanti disiddahkan tanpa membaca hamzah. Maka cara membacanya kira-kira innaman nasiyyu ziyadatun fil kufri. Hamzahnya tidak diterima, tidak dibaca. Innaman nasiyyu. Yang pertama innaman nasiyyu. Kedua-duanya benar. Maka kalau ada membaca begitu berarti qiraahnya qiraah warsh. Seperti kalau dalam Al-Quran yang lain misalkan ada orang membaca innamal mu'minuna, innamal mu'min, tidak dibaca mu'minuna tapi mu'minuna. Hamzahnya tidak kelihatan. Kenapa? Litahfif. Ada yang mengatakan itu supaya mempermudah. Karena ada dialek-dialek Arab ketika membaca hamzah begitu berat di dalam pengucapan. Nah, ini beliau menerangkan dari cara membaca dulu. Kemudian beliau mengatakan maknanya apa? Takhir. Huwa takhiru tahrimi syahrin ila syahrin akhar. Jadi orang Arab ketika itu punya kebiasaan mengakhirkan bulan ke bulan yang lain. Maknanya apa? Orang Arab itu punya hobi. Hobinya itu perang. Itu orang Arab. Zaman dulu. Kenapa hobinya adalah perang? Imam Baghawi menerangkan wa kanat ammatu ma'ayishihim minas shaidi wal ghara. Karena perang itu merupakan mata pencaharian mereka. Jadi nggak punya uang, kira-kira suku yang punya uang mana? Mereka perangi untuk dapat ghanimah. Ini orang Arab zaman dulu. Ketika asik-asiknya perang, ternyata kemudian masuk bulan Hurum. Bulan mulia yang dimana mereka tidak boleh berperang, termasuk Rajab. Rajab itu maknanya apa? Di dalam kitab Al-Kifayah fit Tafsiri bil Ma'thur wa Dirayah itu disebutkan Rajab itu artinya summiya bidzalika li annal Arab, karena orang Arab ketika itu dinamakan bulan Rajab karena orang Arab kanu yu'azzimunahu bitarkil qital. Mereka memuliakan dengan meninggalkan berperang, tidak berperang. Tapi begitu asik-asiknya perang, udah hampir menang, masuk bulan Hurum, masuk bulan Rajab. Wah, nanggung. Kalau gitu, ayo perang aja terus. Nah, bulan Rajabnya gimana? Diundur aja. Akhirnya tadi yang Sa'ban atau Ramadan jadi bulan Rajab karena keasikan perang. Ini kebiasaan mereka, diterangkan di dalam kitab Tafsir Al-Baghawi. Maka ini an-nasi ziyadatun fil kufri. Model-model begini ini menambah kekufuran, dosa.
Sebab pertama apa? Perang di bulan hurum itu sudah haram. Kemudian kedua, mereka melanggar ketetapan Allah. Maka ini yang disebut ziyadatun fil kufri, menambah dosa, menambah kekafiran. Kemudian pada zaman Nabi Muhammad SAW, sebagaimana sabda beliau, nanti juga diterangkan di dalam kitab Tafsir Baghawi, atau kalau kita merujuk kepada hadisnya langsung kepada kitab Sahih Al-Bukhari. Jadi ketika Kanjeng Nabi Muhammad khutbah wada, beliau menerangkan az-zamanu qad istadaru dan seterusnya. Artinya dulu yang sudah tidak karu-karuan bulan itu diacak-acak oleh orang Arab jahiliyah, sudah dikembalikan lagi oleh Nabi Muhammad SAW kepada tempat-tempatnya lagi. Maka insya Allah kita ini sudah pada tempat-tempatnya, sudah benar yang kita lalui dari Muharram sampai bulan terakhir yaitu Dzulhijjah. Para rawuh sedaya ingkang kawula hormati, kemudian kata Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar di dalam kitabnya Tabyinul Ajabi bima warada fi fadli Rajab. Kitab ini artinya Tabyinul Ajab, penjelas menerangkan tentang keganjilan atau kejanggalan fadilah hadis-hadis yang ada di bulan Rajab. Beliau menerangkan banyak hadis yang itu kualitasnya apakah dhaif atau dhaif sekali, lemah atau lemah sekali di dalam bulan Rajab ini. Maka saya akan sampaikan lalu bagaimana kita menyikapinya di dalam beramal di bulan Rajab ini. Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau pakar hadis, gelarnya adalah Al-Hafidh. Kalau kita lihat di dalam kitab Mustalahul Hadis, apa Al-Hafidh itu? Man hafidhu alfa mi'ati hadisin. Dia hafal lebih dari 100.000 hadis. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menerangkan, lam yarid fi fadli syahri Rajab wala fi siyamihi. Tidak ada keutamaan bulan Rajab wala fi siyamihi, dan di dalam puasanya, wala fi siyami syai'in minhu muayyan, puasa khususnya, wala fi qiyami lailatin, dan di dalam berdiri di malam harinya, qiyamul lail, ataukah yang khusus, qiyamul lail yang khusus, hadisun sahihun, hadis yang sahih. Artinya tidak ada hadis sahih yang menerangkan secara khusus, sekali lagi menerangkan secara khusus tentang keutamaan di bulan Rajab. Kata siapa? Kata Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dan beliau menguatkan pendapatnya, waqad sabaqani ilal jasmi bidzalika al-Imam Abu Ismail Al-Harawi Al-Hafidh. Saya tidak berpendapat sendiri, ada orang sebelum saya. Jadi Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani itu hidup di tahun 700-an Hijriah. Sebelum saya ada Al-Imam Al-Harawi Al-Hafidh juga, pakar hadis. Hidup kapan? Beliau hidup di tahun 300-an Hijriah. Beliau juga mengatakan hal yang sama. Lalu bagaimana kita menyikapi hadis-hadis itu? Para rawuh sedaya ingkang kula hormati, kita mengembalikan kepada dalil yang umum. Yang pertama, tentang keutamaan bulan Rajab. Apapun amal soleh yang kita lakukan, itu sebagai motivasi bagi kita untuk akan dilipat gandakan oleh Allah. Ini yang pertama. Kemudian apa yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW di bulan Rajab itu diterangkan di hadis Sahih Muslim. Supaya kita tidak bertanya-tanya tentang kesahihannya, langsung saya ambilkan dari Sahih Muslim. Kalau saya ambilkan dari kitab Musnad Ahmad, nanti masih kita bertanya bagaimana kualitas hadisnya. Tapi kalau Sahih Muslim, ini insya Allah sudah tidak bisa kita pertanyakan lagi. Ada namanya Utsman bin Hakim Al-Ansari. Qala, dia berkata, Sa'altu Sa'id
ibni Jubair, saya bertanya kepada Sa'id bin Jubair an shaumi Rajab, tentang puasa di bulan Rajab, wa nahnu yauma idzin fi Rajab. Pada waktu itu kami di bulan Rajab. Bertanya kepada siapa? Kepada namanya sahabat Ibnu Abbas. Kemudian Ibnu Abbas beliau mengatakan, yaqulu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yasumu hatta naqula la yuftiru. Kanjeng Nabi Muhammad itu berpuasa. Ketika berpuasa seakan-akan beliau itu tidak berbuka. Wa yuftiru hatta naqula la yasumu, dan beliau itu berbuka seakan-akan tidak berpuasa. Artinya beliau banyak puasanya di bulan Rajab ini meskipun tidak seluruh bulan Rajab. Karena ada yang mengatakan seluruh bulan Rajab. Berarti kalau seluruh bulan Rajab, bulan haram yang lain juga full. Ada nanti 3 bulan berturut-turut full. Tambah bulan Rajab, tambah Ramadan, ada 5 bulan nanti berturut-turut. Tidak seperti itu. Artinya kalau misalkan kita ingin melaksanakan mungkin seperti puasa Daud, atau kita ambil puasa Senin Kamis, ada puasa putihnya, Syamubid, dan seterusnya. Ini seakan-akan Kanjeng Nabi Muhammad itu tidak berbuka, puasa terus. Para rawuh sedaya ingkang kula hormati, kemudian hadis-hadis yang disampaikan oleh Al-Ibnu Hajar, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani itu apa saja? Ada hadis diterangkan di dalam kitab Al-Fawaid Al-Majmu'ah fil Mawdu'ah. Hadis-hadis yang berkaitan dengan hadis-hadis palsu ditulis oleh Al-Imam Asy-Syaukani. Contohnya, man shalla al-maghriba awwala lailatin min Rajabin, barang siapa yang sholat di awal malam di bulan Rajab, summa shalla ba'daha 20 rakaatan, setelah itu dia sholat 20 rakaat, yaqra'u fi kulli rakaatin bi Fatihatil kitab, dia membaca di setiap rakaatnya itu surat Al-Fatihah, wa qul huwallahu ahad marratan, 1 kali, wa yusallimu fihinna 10 taslimatin, kemudian dia itu salam setiap 10 rakaat. Artinya 20 itu dibagi menjadi 22 sampai 10. Atatruna ma thawabuhu, apakah kamu tahu bagaimana pahalanya, dan seterusnya. Maka beliau mengatakan di dalam kitabnya, Al-Imam Asy-Syaukani mengatakan bahwa maudhu'un, hadis ini maudhu'. Jadi keutamaan-keutamaan khusus di dalam bulan Rajab ini, maka ulama mengatakan termasuk Imam Syaukani, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, ada Al-Imam Ibnu Taimiyah, ada Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, dan seterusnya, itu derajatnya cuma 2. Kalau tidak dhaif jiddan. Dhaif jiddan itu artinya maudhu'. Kemudian ada juga hadis, kata beliau Al-Imam Asy-Syaukani, Rajabun syahrullah, Rajab itu adalah bulan Allah, wa Sya'banu syahri, dan Sya'ban itu adalah bulanku, wa Ramadhanu syahru ummati, dan Ramadan adalah bulan umatku. Qila ya Rasulullah, maka ditanyakan kepada Rasulullah, ma makna qaulika Rajabun syahrullah, apa artinya Rajab itu bulannya Allah? Li'annahu mahsusun bil maghfirah, karena bulan Rajab khusus untuk pengampunan. Maka kata Al-Imam Asy-Syaukani, beliau panjang menerangkan, maudhu'un rijaluhu majhulun. Hadis ini tidak hanya dhaif, tetapi masuk dalam kategori maudhu'. Maudhu' itu palsu. Rijaluhu, dan yang meriwayatkan itu adalah majhul, tidak dikenal. Kata Al-Imam Asy-Syaukani di dalam kitabnya. Lalu bagaimana kita mengamalkan ibadah di bulan Rajab ini? Kalau kita ingin sholat, maka sholatnya sholat mutlak. Dengan sholat itu sudah insya Allah Allah akan melipat gandakan tanpa kita menggunakan hadis-hadis itu karena kemaudhu'annya. Kalau dhaif masih ada nanti Al-Imam Jalaluddin Asyuti di dalam kitab Al-Hawi Al-Fatawi masih bisa dilaksanakan kalau itu derajatnya hanya dhaif. Tapi kalau derajatnya sudah maudhu, sudah tidak bisa.
Maka dalilnya adalah apa? Di dalam kitab At-Targhib wa Tarhib, as-sholatu khairun maudu'un faman istata'a ayastaktsira falyastaktsir. Salat itu bagaimanapun keadaannya sudah baik. Maka kalau ingin melaksanakan salat, silahkan salat, memperbanyak salat. Maka ini dalilnya yang justru bisa kita laksanakan untuk memperbanyak salat di bulan Rajab. Para rawuh sedaya ingkang kula hormati. Kemudian juga ada doa yang sering kita dengar atau kita kadang berdoa dengan itu. Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'bana wa balighna Ramadhana. Kadang sampai ada lagu. Di dalam kitab Al-Mu'jam li Abdul Khaliq Ibni Asdin Al-Hanafi, madhabnya adalah Hanafi, beliau mengutip dari Al-Imam Al-Bukhari dan Imam An-Nasai. Beliau mengatakan, karena di dalam hadis ini ada orang namanya Zaidah bin Abi Ruqqat. Wa Zaidah qala Al-Bukhari wa Nasai fihi munkarul hadis. Ada dua orang yang namanya pertama Zaidah bin Abi Ruqqat. Kata Al-Imam Al-Bukhari dan Nasai munkarul hadis. Munkarul hadis itu artinya orang itu kalau dia meriwayatkan hadis tidak ada yang menerima hadisnya. Itu arti munkarul hadis di dalam ilmu hadis. Kemudian ada orang lagi yang kedua namanya Ziyad An-Numairiyu atau An-Namiriyu. Bagaimana kualitasnya dhaif, tidak sampai ditinggal tapi dhaif. Tapi di situ ada dua, yang satu mungkar, yang satu dhaif. Maka ulama ada yang mengatakan derajatnya turun tidak hanya dhaif tetapi dhaif jiddan. Maknanya apa? Dhaif jiddan itu adalah maudhu, palsu. Lalu bagaimana kalau kita berdoa dengan itu? Kan banyak orang berdoa. Boleh, bisa diamalkan asal kita tidak menisbahkan itu dengan hadis. Seperti doa-doa biasa. Kita berdoa biasa boleh. Berdoa dengan ini boleh juga, asal kita tidak menisbahkan itu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muatannya baik. Allahumma barik lana fi Rajab. Ya Allah, berkailah kami di bulan Rajab. Ini kan doa yang memang mestinya kita begitu berdoa. Wa balighna Ramadhana, kita berdoa supaya panjang umur, beribadah lagi nanti di bulan Ramadan. Maka muatannya tidak ada yang bertentangan dengan syariat. Ini boleh diamalkan, tetapi jangan disandarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini bagaimana kita menyikapi hadis-hadis yang kualitasnya maudhu, dhaif atau dhaif jiddan ini tadi. Lah kenapa ketika itu orang banyak meriwayatkan hadis palsu? Ini saya akan cerita sedikit sebelum nanti kita simpulkan. Yang pertama, kenapa orang kok membuat hadis palsu? Ini agak unik alasannya itu. Kalau berdusta atas nama Nabi itu tidak boleh untuk hal keburukan. Tapi kalau berdusta untuk kebaikan, boleh tidak? Berarti boleh. Maka ada sebagian yang berpendapat boleh. Maka kata ulama, kalau kita membaca tafsir di awal-awal surat itu banyak sekali fadilah-fadilah. Ada fadilah Tabarok, fadilah Yasin dan seterusnya itu banyak, tidak semuanya. Banyak hadis yang kualitasnya dhaif. Karena motivasinya yang pertama adalah itu, maka perlu kehati-hatiannya di sana. Kemudian yang kedua adalah fanatik madhab. Lu zaman dulu ada fanatik madhab. Bahkan Imam Syafi'i itu dibuatkan hadis palsu tentang Imam Syafi'i. Saya akan baca dari kitab Al-Majruhin yang menulis Ibnu Hibban. Katanya ini hadis palsu, tapi saya sampaikan di awal, ini hadis palsu. Anin Nabi SAW, yakunu fi ummati, akan ada nanti dari umatku rajulun, seorang laki-laki, yuqalu lahu, namanya Muhammad ibnu Idris.
namanya Muhammad bin Idris. Siapa dia? Imam Syafi'i. Ad-darru alayya ala ummati. Dia orang yang paling berbahaya dari umatku. Bahkan lebih bahaya min iblis, lebih bahaya dari iblis. Karena kenapa? Karena orang ini ternyata fanatik madhab Hanafi. Nah, kemudian dia membuat hadis palsu. Ini ditulis oleh Al-Imam Ibn Hibban. Yang kedua, kenapa orang membuat hadis palsu? Yang ketiga, yaitu karena untuk kepentingan pribadinya, kepentingan politik, kepentingan pribadi. Saya contohkan. Di dalam kitab Al-Madkhal ila Kitabil Iqlil, di situ disebutkan ada orang mengatakan, jadi orang ini ketika di masjid, kemudian dia berdiri. Setelah berdiri, dia mengucapkan cerita tentang hadis Nabi Muhammad SAW, banyaknya 20 lembar. Salah satunya, man qala la ilaha illallah, barang siapa yang mengatakan la ilaha illallah, yukhlaqu min kulli kalimatin minha tairun, setiap kalimat yang diucapkan itu nanti akan menjadi burung, min qaruhu min dahabin, dan paruhnya itu dari emas, warisuhu, dan sayapnya itu terbuat dari marjan, katanya. Yang meriwayatkan siapa? Yang meriwayatkan Ahmad bin Hanbal, Yahya bin Ma'in. Ketika itu Imam Ahmad ada di masjid itu, Yahya bin Ma'in ada di masjid itu. Imam Ahmad kemudian melihat Yahya bin Ma'in. Imam Ahmad itu gurunya Imam Bukhari, Yahya bin Ma'in juga gurunya Imam Bukhari. Hidup satu zaman, berpandangan. Kemudian ditanya, memang kamu meriwayatkan hadis itu? Kata Imam Ahmad kepada Yahya bin Ma'in, enggak, saya enggak riwayatkan. Lah kamu memang juga meriwayatkan itu? Enggak juga. Ini kalau saya bacakan banyak. Setelah selesai dia bercerita, ditanya orang ini, kalau kamu mau berdusta, silahkan berdusta, kata Imam Ahmad, Yahya bin Ma'in, tapi jangan atas nama kami. Silahkan berdusta, ini hadis Nabi, silahkan, tapi jangan mengatasnamakan perawinya kami. Terus ditanya sama orang yang cerita di masjid ini tadi, karena ternyata setelah cerita dia itu kemudian meminta uang, ternyata cerita untuk dapat sedekah. Kemudian nama kamu siapa? Saya Yahya bin Ma'in, dia Ahmad bin Hanbal. Kita tidak pernah meriwayatkan hadis semacam itu. Apa kata pendongeng ini? Saya tidak tahu ada orang sebodoh Yahya bin Ma'in. Loh, kenapa kamu katakan saya bodoh? Memang yang namanya Yahya, yang namanya Ahmad itu di dunia hanya kamu saja, kata. Ada banyak Yahya, ada banyak Ahmad. Saya meriwayatkan tidak dari kamu, kata. Nah, ini adalah hadis-hadis palsu. Maka sekali lagi saya simpulkan, jadi kita beribadah di bulan Rajab ini meyakini keutamaannya, insya Allah dilipat gandakan pahalanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa meyakini hadis-hadis yang dhaif, yang maudhu itu dari Nabi Muhammad SAW, dengan berpedoman kepada dalil-dalil yang bersifat umum. Menika ingkang saged kawula aturaken mbok pilih wonten kalepatanipun kawula nyuwun pangapunten, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.